Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahrato Khairani SPD, mengajar di SD Negeri 40 Payakumbuh. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Saya akan memaparkan mengenai strategi mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti lingkungan alam tempat anak berada, sedangkan kodrat zaman adalah perubahan kemajuan zaman dari waktu ke waktu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai taman tempat kesenian benih kebudayaan yang ada di masyarakat, yang tempat tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau dikembangkan. Sementara, pendidik adalah petani yang berfungsi untuk menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang ditanam oleh petani pada lahan yang sudah disediakan. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman seperti memberinya pupuk, menyiramnya, ataupun membasmi hama pada tanaman yang mungkin mengganggu hidupnya tanaman. Tentunya beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Mengapa? Karena sebagai seorang pendidik, kita harus bisa melayani dengan baik segala bentuk gaya belajar anak yang berbeda-beda, atau pembelajaran yang berorientasi pada anak yang sering kita sebut dengan student center. Tentunya harus sesuai dengan nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam ataupun kodrat zaman. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, berbagai program telah kami jalankan di sekolah, antara lain menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, serta kebutuhannya melalui program bimbingan, ekstrakurikuler, dan literasi. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga merancang pembelajaran yang berkreatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, saya tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Dalam hal ini, kami menerapkan program pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang sering kita sebut dengan student center. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran dan menyediakan aneka ragam pendekatan pembelajaran maupun metode pembelajaran sehingga peserta didik yang berbeda-beda tersebut memperoleh metode pembelajaran yang paling sesuai dengannya. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berkreasi dan berinovasi agar dapat mengoptimalkan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif, nyata, dan merdeka. Selain itu, peserta didik juga terlibat langsung sebagai subjek sekaligus sebagai objek dan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.